Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan dilancarkan dalam hal apapun, amin. Nah, kembali lagi bersama saya Solam. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips cara mengatasi sakit asam lambung atau istilah medisnya disebut dengan GERD. Nah, untuk GERD ini sendiri terjadi karena pelemahan otot di kerongkongan bagian bawah sini. Jadi di bagian bawah sini tuh kerongkongan ya, ada semacam klep atau katup ya, yang membuka menutup, teman-teman. Jadi ketika terjadi pelemahan di situ, otomatis asam lambung yang harusnya itu berada di perut itu berpotensi mudah naik ke atas. Paham ya? Nah, seperti itu proses terjadinya dari sakit GERD itu sendiri. Nah, untuk sensasi yang dirasakan si penderita tuh banyak banget, dari mulai dada yang terasa panas, sesak napas ya, jadi dada tuh seperti terbakar dibarengin sama sesak napas, kemudian kepala terasa pusing, migrain, jantung berdebar-debar, perut perih, tenggorokan kering, kemudian susah tidur itu juga bisa, nafsu makan berkurang itu juga bisa, dan badan tuh gampang lemes, berkeringat dingin. Jadi buat teman-teman yang merasakan sakit GERD atau lambung ini, sakit asam lambung, itu biasanya rasanya tuh menjalani hidup tuh kayak hampa banget ya, kayak kok hidupku seperti ini gitu, kayak ngerasa nggak se-enjoy dulu ketika masih sehat, belum terkena GERD ataupun asam lambung ini tadi. Dan yang paling parah yaitu panic attack, itu serangan panik ya yang berlebihan, bahkan ada yang sampai panik karena takut mati, teman-teman. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya ikut di grup asam lambung atau GERD ya. Di situ banyak banget teman-teman yang pada ngomong beberapa sensasi yang dirasakan ketika terkena asam lambung atau GERD ini tadi. Makanya kita sharing bareng-bareng di sini ya, teman-teman. Jadi nggak usah berkecil hati, nggak usah takut, berikhtiar bareng. Semoga nantinya diberikan kesembuhan. Oke, langsung lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk yang pertama, pemijatan dimulai dari telapak tangan. Titik sarafnya yang saya tunjuk bagian sini. Jadi ada titik saraf lambung, limpa, dan usus besar. Rangkap 3. Pemijatannya caranya seperti ini, menggunakan ibu jari, agak miring posisi posisi jarinya seperti ini. Paham? Usahakan tangan pasien ya, yang kiri ataupun diri sendiri rileks, jadi lebih enjoy dan mengena pada titik sarafnya. Oke, tekan seperti ini secara berulang-ulang. Nah, untuk penekanan bisa disesuaikan keras tidaknya. Kemudian lakukan kurang lebih selama 3-5 menit. Apabila ditemukan pembesaran kelenjar ataupun rasa sakit ya dari pasien ataupun diri sendiri, ataupun reaksi gatal, durasinya bisa ditambah lagi. Ini tujuannya untuk memberikan efek nyaman pada pencernaan, khususnya lambung kita, teman-teman. Selanjutnya, pemijatan di bagian telapak kaki. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi telapak kaki kita dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, bawah. Nah, ini yang membagi, yang saya garis menggunakan alat. Untuk yang pertama, pijat di bagian sini. Nah, ini merupakan titik saraf lambung, kemudian ada usus 12 jari dan kelenjar pankreas. Nah, caranya seperti ini. Tekan agak kuat secara berulang-ulang. Oke. Kemudian bawahnya bisa turun lagi. Nah, ini tujuannya biar lambung lebih nyaman tentunya ya. Kemudian sistem pencernaan dan metabolisme tubuh berjalan dengan lancar. Oke, biar mengena semua, lakukan seperti ini. Ini bisa menggunakan pelumas ataupun krim ya, seperti ini.
Oke, paham? Lakukan kurang lebih selama 3-5 menit. Untuk penekanan bisa disesuaikan keras tidaknya. Apabila dirasa kurang keras penekanannya, bisa menggunakan alat bantu seperti ini ataupun pensil, yang penting tumpul, jangan yang runcing. Tekan sambil diputar-putar. Oke. Bisa sambil digoyang-goyang. Nah, untuk ke bawah di titik syaraf selanjutnya sama. Kemudian bergeser ke titik syaraf serabut saraf lambung di bagian sini, pas di jari-jari tengah. Oke, tekan sambil diputar-putar. Nah, lakukan gerakan ini atau digoyang-goyang ya. Gerakan ini kurang lebih selama 3-5 menit. Apabila teman-teman ataupun diri sendiri punya sakit GERD atau asam lambung, pasti akan terasa sakit ketika dipijat di bagian sini. Lanjut lagi di bagian pencernaan, ada usus besar dan usus kecil di sini. Jadi pijat di bagian sini, ya, tekan sambil digoyang-goyang. Ini tujuannya untuk memperlancar pencernaan, ya, area pencernaan. Lakukan kurang lebih selama 3-5 menit atau kondisional. Oke. Lanjut di titik syaraf berikutnya, yaitu bagian punggung. Nah, kenapa bagian titik syaraf punggung harus dipijat juga? Karena biasanya penderita asam lambung atau GERD pas lagi parah-parahnya atau kamu-kamunya itu sakitnya sampai tembus ke bagian punggung. Oke, tekan dari sini, dorong seperti ini. Bisa dikasih krim ataupun minyak biar lebih mudah. Ini merupakan area punggung, teman-teman. Jadi biar lebih memberikan efek nyaman. Oke, lanjut lagi ke titik syaraf jantung. Nah, bagian sini, jadi lurusan dari sela-sela jari ini turun. Nah, di sini ini merupakan titik syaraf jantung. Tekan sambil diputar-putar. Oke. Tekanan harus disesuaikan dengan pasien ataupun diri sendiri. Komunikasi ya, penting tuh. Kemudian bisa sambil digoyang-goyang. Nah, untuk titik syaraf jantung ini hanya ada di telapak kaki sebelah kiri. Ini tujuannya dipijat biar suplai oksigen ya dalam darah di tubuh kita itu lancar, teman-teman. Oke. Paham ya? Setelah itu lanjut di titik syaraf hati. Nah, untuk titik syaraf hati hanya ada di telapak kaki sebelah kanan. Nah, letak titik syarafnya diurutkan dari sini turun ke bawah. Nah, kurang lebih di sini. Tekan sambil diputar-putar. Oke. Bisa sambil digoyang-goyang. Lakukan kurang lebih selama 3-5 menit atau kondisional. Ini biar organ hati kita lebih sehat, teman-teman. Karena hati ini fungsinya tuh banyak ya. Beberapa fungsinya yaitu menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Lanjut lagi, pijat di bagian jempol kaki. Perlu diketahui untuk bagian jari-jari kaki. Jadi ketika dipijat bagian sini ya, ini kan jempol kanan. Ini titik sarafnya menyilang. Jadi khusus jari-jari kaki aja. Bagian yang bawah sejajar. Jadi ketika ditekan bagian sini, nah ini merupakan titik saraf otak kiri. Kayak ini kan kaki kanan, jadi menyilang. Paham? Oke, tekan bagian sini. Ini merupakan titik saraf kepala otak
kiri. Tekan sambil diputar-putar. Tekanan bisa disesuaikan keras enggaknya. Ini untuk mengatasi pusing, stres, susah tidur ya, insomnia. Jadi ketika punya sakit GERD atau asam lambung, biasanya tuh susah tidur teman-teman, insomnia, karena lambungnya sakit atau punya perasaan cemas ya. Karena otak ini ibarat seperti komputer, dia menerima informasi dari organ-organ tubuh. Jadi gimana ya? Jadi otak tuh sebagai prespon gitu teman-teman. Oke. Lanjut lagi di titik saraf bagian sini. Ini merupakan titik saraf otak kecil. Jadi ada pentolan nih bagian sini, bagian dalam pentolan. Tekan menggunakan jari telunjuk seperti ini sambil ditarik ya. Tekan agak keras secara berulang-ulang. Nah, otak kecil ini untuk mengatasi sakit kepala bagian belakang dan pegal di bagian tengkuk teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi di titik saraf trigeminus. Sarafnya ada di samping sini ya, bagian dalam. Cara mijitnya seperti ini. Menggunakan jari tengah, tekan bagian samping secara berulang-ulang. Nah, titik saraf ini berada di pelipis ya, titik saraf trigeminus untuk bagian pelipis. Pelipis kiri ini mengatasi migrain. Nah, tekan kurang lebih selama 3-5 menit atau kondisional. Oke, lanjut lagi di bagian titik saraf dahi ya, dahi bagian kiri. Oke, tekan sambil diputar-putar. Nah, ini teman-teman ya, untuk mengatasi sakit kepala juga dan vertigo. Lakukan kurang lebih selama 3-5 menit. Selanjutnya tekan di cekungan sini, di bawah tulang ya, ada cekungan, tekan sambil digeser ke bawah mendekati pusar seperti ini. Ini masih sambil tekan. Oke, kemudian lepas. Nah, lakukan berulang-ulang. Bisa menggunakan dua tangan. Tekan, lepas, tekan, lepas, pelan-pelan ya teman-teman, untuk bagian perut ini. Oke. Nah, lakukan sampai lambung teman-teman benar-benar terasa nyaman. Oke, cukup sekian yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, dan teman-teman yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.